Tokopedia merupakan salah satu situs marketplace terbesar di Indonesia yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tokopedia dimulai pada tanggal 17 Agustus 2009 yang diluncurkan oleh foundernya William Tanuwijaya yang saat ini menjabat sebagai CEO PT Tokopedia bersama sahabatnya Leontinus Alva Edison yang saat ini menjabat sebagai CTO PT Tokopedia. Kita mengenal Tokopedia saat ini sebagai perusahaan besar yang sukses menjalankan bisnisnya. Namun, kesuksesannya mereka tidak diraih begitu saja karena di baliknya ada faktor konsep yang baik juga diterima masyarakat, kerja keras, hingga kegigihan para pendirinya. Hal yang sangat dibenarkan bahwa kesuksesan usaha dimanapun umumnya ditentukan oleh konsep dasar bisnis tersebut dengan mencari peluang dalam rangka memberikan manfaat kepada calon pelanggannya. Perusahaan seperti ini sangat berpeluang besar untuk berkembang menjadi besar nantinya. Meskipun perkembangan teknologi internet ini mempunyai manfaat yang positif pada bidang komunikasi manusia, namun disertai efek negatifnya dengan media internet apapun menjadi mudah, termasuk penipuan. Pendiri Tokopedia, William Tanuwijaya, yang pada saat itu masih bekerja di salah satu situs jual beli online, ditambah pengalamannya sebagai operator warnet, memahami akan masalah ini. Penipuan pada transaksi jual beli yang sangat sering terjadi pada saat itu. Pembeli yang merasa tertipu melakukan komplain terhadap forum, namun sudah bisa ditebak hasilnya. Apapun yang sudah terjadi akan susah diperbaiki. Begitupun dengan penipuan yang jika sudah terjadi atau uang pembeli sudah berada di tangan pelaku atau oknum penjual. Masalah penipuan jual beli online ini menjadi masalah yang serius, terutama terhadap kepercayaan pembeli. Transaksi jual beli online yang seharusnya memiliki banyak keunggulan dari jual beli konvensional terancam oleh ancaman penipuan. Ide mengatasnamakan ancaman menjadi peluang merupakan ide bisnis yang sederhana namun memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap diterimanya Tokopedia oleh masyarakat. Tidak ada yang berubah dari transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual, di mana pengunjung secara leluasa memilih produk yang mereka inginkan kemudian membayarnya. Kemudian penjual mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli tadi. Bedanya di mana? Perbedaannya hanya ada di pengelolaan uang dari pembelian yang tertahan dulu sebelum pembeli menyatakan bahwa barangnya sudah diterima dengan baik. Baru sesudah itu uang diserahkan kepada penjual. Menambah penghasilan meskipun seseorang sudah mempunyai penghasilan tetap, misalnya sebagai karyawan, pegawai, atau sebagainya, sangat diminati umumnya oleh masyarakat Indonesia untuk mencari penghasilan sampingan. Salah satu dengan berjualan online yang memiliki reputasi usaha dengan modal alokasi waktu sangat minim. Jadi sama sekali tidak mengganggu aktivitas utama sebagai karyawan ataupun informasi semakin pesat dari waktu ke waktu. Hal ini tentu saja mempermudah siapa saja yang melakukan dan menjalankan usahanya dengan memanfaatkannya. Kita ambil contoh dari metode pembayaran yang semakin mudah. Pengiriman barang yang semakin mudah hingga perangkat lunak, misalnya aplikasi handphone, terus dikembangkan dan berdampak pada bertambah luasnya jangkauan bagi siapa saja yang menjalankan usaha online melalui internet. Ambil saja salah satu contohnya aplikasi Android, iOS, dan PC. Tidak ada satu orang pun yang akan membantahnya mengenai pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang terus mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun. Internet bukan lagi sesuatu yang asing dan mewah, juga manusia intelek yang bisa menggunakannya. Setiap orang di negeri ini, baik tua, muda, bahkan anak-anak, mempunyai kebutuhan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap internet. Dengan demikian, sangatlah wajar jika populasi pengguna internet di Indonesia merupakan peluang yang lebih dari sangat menjanjikan untuk setiap bisnis. Dimulai dari ide berdirinya Tokopedia yang bermula pada tahun 2009, perjalanan Tokopedia pada tahun pertama peluncurannya bisa dibilang cukup baik dan sangat membanggakan.
Hal itu terbukti dengan adanya perolehan penghargaan dari Bubu Award sebagai salah satu bisnis startup e-commerce terbaik di Indonesia. Saat pertama perilisannya, Tokopedia mengklaim hanya butuh 12 menit saja untuk mendapatkan order pertamanya. Saat itu, Tokopedia hanya memiliki 4 karyawan. 2 diantaranya adalah pendiri Tokopedia. Mereka belum memiliki kantor, hingga melakukan pekerjaannya masih di rumah masing-masing. Seiring berjalannya waktu, selama setahun dari Tokopedia didirikan, Tokopedia mendapat antusias dari berbagai kalangan merchant dan customer. Pada awal bulan berdirinya, Tokopedia berhasil menggandeng 509 merchant dengan 4.560 member. Jumlah tersebut terus bertambah hingga pada ulang tahun pertamanya atau setelah setahun didirikannya pada tanggal 17 Agustus 2010 menggait 4.659 merchant dengan 44.785 member. Suatu pencapaian yang luar biasa selama setahun tersebut. Dari jumlah transaksi awal bulan berdirinya hanya 33 juta melejit hingga 5,9 miliar rupiah pada ulang tahun pertama pada 17 Agustus 2010. Sekaligus pada ulang tahun pertama Tokopedia melepas tag beta version yang mengindikasikan bahwa Tokopedia siap untuk melayani merchant dan customer yang bertransaksi pada sistem mereka. Limit harga produk dinaikkan senilai 25 juta yang sebelumnya hanya 9 juta rupiah saja. Begitupun dengan limit transaksi pada marketplace Tokopedia naik menjadi 40 juta dari 15 juta. Setelah ulang tahun yang pertamanya, perusahaan yang digawangi oleh 2 orang hebat ini terus melakukan improvisasi pada fitur mereka, kecepatan akses, serta terus memperbaiki layanan customer care. Tokopedia juga menggandeng bank-bank raksasa seperti Bank Mandiri dan Bank BCA untuk memberikan keamanan transaksi antara merchant dan customer. Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer ke salah satu rekening Tokopedia, Mandiri ClickPay, Mandiri eCash, dan BCA ClickPay. Dengan prestasi yang bagus tersebut, Tokopedia banyak dilirik oleh investor untuk menanamkan modalnya pada Tokopedia, seperti East Ventures yang berhasil menyuntikkan dananya pada tahun 2010, Cyber Agent Venture pada tahun 2011, dan Binos tahun 2012, serta SoftBank pada tahun 2013. Dunia pasar modal dalam negeri sempat heboh saat Gojek dan Tokopedia, 2 dekakorn raksasa dalam negeri, mengumumkan penggabungan usahanya. Penggabungan ini sekaligus menjawab spekulasi seputar rencana penawaran saham perdana perusahaan teknologi terbesar tersebut. Goto, hasil perkawinan atau penggabungan antara startup Gojek dan Tokopedia yang disebut-sebut selantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat. Menurut laporan CB Insight bertajuk The Complete List of Unicorn Companies pada tahun 2021, Gojek memiliki valuasi sebesar 10 miliar US dollar atau sekitar 142,5 triliun. Itu duit kalau dibeliin kecap bisa berenang kita. Dan Tokopedia sebesar 7 miliar US dollar atau sekitar 99,7 kali. Maka dari itu, dengan hitungan kasar tanpa mempertimbangkan kekuatan startup yang tentunya akan semakin solid mendominasi pasar pasca merger, maka valuasi Goto berada di kisaran 17 US dollar atau sekitar 242,2 triliun. Buset, banyak amat duitnya. Apabila valuasi tersebut yang digunakan untuk melantai, nantinya Goto akan berlangsung bertengger menjadi perusahaan dengan kapitalitas pasar terbesar kelima di BEI. Ranking Goto ini berada di atas perusahaan besar karena perusahaan besar kenamaan lain seperti raksasa sekelas PT Unilever Indonesia, PT Astra International, dan PT HM Sampurna. Meskipun nilai kapitalisasi pasarnya jumbo, ternyata investor kawakan seperti Lo Heng Hong enggan membeli saham Goto karena valuasinya yang dianggap sangat mahal sekali dan belum ada track record mampu mencetak laba.
Hal ini tentu saja berbeda dengan 3 emiten yang kapitalisasinya pasarnya berada di bawah Gotoh, yang sudah terbukti berhasil mencetak laba jumbo secara konsisten dan bahkan rutin membagikan laba bersihnya sebagai dividen kepada investor. Tokopedia adalah bukti bahwa anak bangsa negeri ini mampu menciptakan sesuatu yang bisa bersaing di kancah dunia dan juga menjadi semangat untuk anak muda-muda Indonesia mereka hingga bisa meraih kesuksesan seperti Tokopedia.